Ini adalah kisah nyata yang menyedihkan bagi seorang wanita yang telah 6 tahun menikah, yang dialami oleh seorang wanita cantik, model lukisan asal Skotlandia, dengan pria asal Inggris, yakni profesor pertama di Universitas Oxford, yang mengajar para sarjana kaya Inggris, yang selama ini karyanya telah diakui dan dikagumi para ahli teori dan praktisi berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia, khususnya di bidang seni, sastra, dan arsitektur. Berawal ketika ia berusia 12 tahun yang bersahabat dengan pria berusia 21 tahun yang mengajarkannya tentang seni. Pria itu terlihat begitu menyayanginya hingga mereka pun menikah karena sang gadis sudah menginjak usia 19 tahun. Namun setelah mereka menikah, tidak ada malam pertama bagi pasangan pengantin baru ini. Dan rupanya malam pertama bagi pasangan suami istri ini memang tidak pernah ada selama masa pernikahannya. Walaupun si istri telah mencoba melepaskan seluruh pakaiannya di hadapan suami, namun tidak juga berhasil membuat suami mulai meluapkan hasrat kasih sayang sebagai pasangan suami istri. Justru sang suami marah dan merasa jijik pada sang istri, padahal sang suami bukanlah seorang gay. Di tengah sekian lama sang istri merasa kesepian, namun ia tetap menjaga kesuciannya sebagai seorang istri yang perawan, walaupun beberapa pria lain mencoba mendekati dan menggodanya. Hingga akhirnya sang istri tak tahan lagi dan mengugat sang suami ke pengadilan setelah ia mencoba bersabar menjalani pernikahan selama 6 tahun tanpa disentuh sang suami sekalipun. Gugatannya pun dikabulkan sebagai pembatalan pernikahan. Dan akhirnya sang istri menemukan kebahagiaannya hingga ia meninggal. Sementara mantan suami berumur panjang dalam penderitaan mental yang ia alami hingga ia meninggal. Dan ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang akan kita kupas selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, Membuka Jendela Dunia. Euphemia Chalmers Gray, atau sering dipanggil Evie Gray, lahir pada 7 Mei 1828 di Hertfordshire, Skotlandia. Ia adalah seorang gadis yang berparas cantik, putri dari seorang pengusaha bernama George Gray, dan sang ibu, Sophia Margaret Gray, adalah ibu rumah tangga yang fokus mengurus 7 putra-putrinya. Pada tahun 1841 saat Evie berusia 12 tahun, ia bertemu dengan seorang pemuda asal Inggris berusia 21 tahun bernama John Ruskin. Ia adalah seorang kritikus seni, filsuf dan juga penulis yang sedang menulis novel fantasi berjudul The King of the Golden River untuk Gray. John dan Evie pun menjadi sahabat yang baik. John banyak mengajarkan pengetahuan tentang seni pada Evie, yang kala itu Evie sangat tertarik pada dunia seni. John memperlakukan Evie begitu lembut dan penuh kasih sayang, sehingga Evie merasa nyaman berada di dekatnya. John Ruskin adalah anak tunggal dari orang tua yang ambisius, menjadikan putranya sukses dalam karir dan dalam menjaga status sosialnya. Ayahnya adalah seorang importir ceri dan anggur yang sangat sukses setelah pindah menetap di London, Inggris. Sementara sang ibu seorang religius yang sangat ketat. Kedekatan John Ruskin dan Evie Gray mendorong ayah Evie yang memang kenal dengan ayah John Ruskin untuk mengikat hubungan keluarga yang lebih erat sebagai besan, dengan menikahkan putra-putri mereka bila usia Evie sudah menginjak usia 19 tahun.
Niat sang ayah juga didorong karena usahanya yang terancam bangkrut, yang akhirnya ayah John Ruskin yang kaya membayarkan hutangnya. Dan akhirnya pada 10 April 1848, ketika Evie berusia 19 tahun dan John Ruskin berusia 28 tahun, mereka menikah di Skotlandia atas restu kedua orang tua mereka. Walaupun dalam pernikahannya tidak dihadiri oleh orang tua John Ruskin karena sang ibu trauma di rumah bergaya Italia milik keluarga Evie Gray, yang kebetulan rumah itu sebelum dibeli oleh ayah Evie, George Gray, dulunya adalah rumah kakek neneknya John Ruskin, di mana kala pertunangan orang tua John Ruskin di rumah itu, ia menyaksikan 3 kematian sekaligus, yakni kakeknya, neneknya, dan sepupunya yang baru lahir, hingga sang ibu mengalami fobia yang parah pada rumah itu. Pernikahan John Ruskin dan Evie Gray tanpa disertai mahar, karena ayah John Ruskin telah membayarkan hutang ayah Evie Gray. Di malam pertama sebagai pasangan pengantin baru, tidak ada hal-hal romantisme di kamar mereka. John Ruskin bersikap biasa-biasa saja pada istrinya Evie Gray. Sebagai seorang istri, Evie sangat menantikan perlakuan istimewa dari sang suami. Lantas ia memulai terlebih dulu dengan melepaskan semua pakaiannya tanpa sehelai benang pun di hadapan suaminya. Namun ternyata hal itu justru tidak membuat sang suami tergerak hasratnya untuk menyentuh sang istri. John Ruskin malah terlihat kesal dan marah pada istrinya. Sejak malam itu, sikap John Ruskin semakin dingin saja setiap harinya. Lalu pasangan suami istri ini melakukan perjalanan ke Venesia dan tinggal beberapa lama di mana John Ruskin melakukan penelitian untuk buku yang ia tulis berjudul The Stones of Venice. John Ruskin memang seorang pekerja keras. Kesehariannya ia banyak menghabiskan waktunya di meja kerja untuk menulis buku dan menggali studi lainnya seperti seni, arsitektur, dan sastra. Ia juga sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di beberapa negara di Eropa untuk melakukan penelitian dan melengkapi hasil karyanya. Saat mereka tinggal di Venesia, Evie Gray tampak senang melihat suasana di sana. Ia memiliki kesempatan untuk bersosialisasi agar ia dapat menghibur diri dari kejenuhan berumah tangga dengan suaminya yang tak mau juga menyentuhnya. Malah sang suami semakin acuh padanya, apalagi setelah ada kesepakatan bahwa sang suami tidak akan menyentuh istrinya selama 5 tahun karena sang suami ingin lebih fokus pada studinya. Suatu ketika Evie Gray bertemu dengan seorang pria tampan, Letnan Charles Pauliza. Perkenalan mereka menjadi hubungan persahabatan, dan John Ruskin tidak merasa keberatan dengan pertemanan Charles dengan istrinya. Justru John Ruskin sengaja mendorong persahabatan mereka menjadi sebuah kedekatan yang akan dijadikannya sebagai alasan untuk berpisah, namun itu tidak terjadi. Karena Evie tetap menjaga reputasi dan tidak tergoda oleh letnan tersebut, meskipun sang letnan sempat menggodanya juga beberapa pria lainnya. Evie tetap menjaga kesuciannya sebagai istri John Ruskin yang masih perawan. 5 tahun telah berlalu, namun John Ruskin tak jua mewujudkan janjinya sebagai suami yang memberikan kebahagiaan batiniah pada sang istri. Namun lagi-lagi, Evie masih bersabar dalam pernikahan yang dingin dengan John Ruskin. Pada tahun 1853, John Ruskin mengajak Evie ke dataran tinggi Skotlandia dan mengundang salah satu anak didik John Ruskin untuk bergabung bersama, yakni seorang pelukis tampan bernama John Everett Millais, di mana John Everett akan melukis potret John Ruskin sesuai dengan prinsip artistik kritikus. Lalu
Lalu mereka bertiga melakukan perjalanan ke Skotlandia dan tinggal beberapa lama di sebuah pondok yang disewanya di Trossachs. Selama pernikahan Ivy dan suaminya, ia sering menjadi model lukisan, termasuk dilukis oleh John Everett setahun sebelumnya, dan dibuat di Skotlandia setelah John Everett membuat lukisan potret John Ruskin di Glentilles. Selama mereka tinggal bertiga, John Everett melihat bagaimana perlakuan John Ruskin pada istrinya, Ivy Gray, yang begitu dingin, sangat acuh, hingga Ivy banyak menghabiskan waktunya sendirian, yang membuat John Everett bersimpati pada Ivy Gray. Dan pada saat itu, John Ruskin juga banyak meninggalkan istrinya dan sang pelukis muda tampan di pondok tersebut untuk berpergian sendiri, sehingga banyak waktu berdua yang dihabiskan oleh Ivy dan John Everett, termasuk pelukis Ivy Gray di sebuah sungai berbatu. Selain lukisan, John Everett juga banyak menggambar sketsa-sketsa dan kartun tentang Ivy Gray. Mereka berdua menjadi semakin akrab, dan rasa simpati itu kini telah berubah menjadi rasa cinta. Mereka berdua menjadi jatuh cinta. Setelah mereka kembali ke London, Inggris dari Skotlandia, Ivy kemudian menemui temannya yang mempunyai pengaruh di kota itu. Ia mulai berkonsultasi tentang pernikahannya yang sudah menginjak 6 tahun dengan John Ruskin, yang kemudian membawanya ke sebuah keputusan final bagi dirinya untuk meninggalkan John Ruskin. Ivy mengawalinya dengan izin pergi ke Skotlandia untuk mengunjungi keluarganya. Lalu ia mengirimkan kembali cincin kawinnya disertai secari kertas berisi tulisan atas niatnya untuk mengajukan gugatan pembatalan pernikahan pada pengadilan dengan dukungan dari keluarga dan sejumlah teman-temannya yang berpengaruh. Gugatan yang disertai bukti medis dari dokter yang menerangkan bahwa Ivy masih dalam keadaan perawan akhirnya dikabulkan pada tahun 1854. Alasan pembatalan pernikahan mereka disebutkan karena impotensi yang tidak dapat disembuhkan. Berita tersebut pun menyebar dan menjadi topik utama pembicaraan publik saat itu. Sementara menurut isi surat John Ruskin yang ditulis untuk ayahnya, alasan ia tidak pernah mau menyentuh istrinya karena ia merasa. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Alasan ia tidak pernah mau menyentuh istrinya karena ia merasa jijik. Namun sisi lain ia juga mengatakan bahwa ia ingin tetap menjaga kecantikan istrinya. John Ruskin kemudian mengaku pada pengacaranya bahwa mungkin dirinya dianggap aneh karena bisa menjauhkan diri dari seorang wanita yang bagi kebanyakan orang begitu menarik. Tapi meskipun wajahnya cantik, pribadinya tidak dibentuk untuk membangkitkan gairah. Namun kemudian alasannya menjadi semakin jelas ketika John Ruskin menulis surat kepada dokternya, John Simon, pada tahun 1886 yang mengatakan bahwa ia menyukai gadis dari usia 10 hingga 16 tahun selama mereka tidak jatuh cinta pada siapapun kecuali pada John Ruskin. Ia juga menyebutkan bahwa ia memiliki beberapa kekasih dari 8, 12, dan 14 tahun sekarang.
Walau John Ruskin hanya tertarik pada gadis-gadis pra-remaja yang polos, namun tidak ada insiden bahwa John Ruskin memiliki hubungan tak pantas dengan gadis-gadis di usia tersebut. Setahun kemudian setelah resmi pembatalan pernikahan antara Evie Gray dan John Ruskin, akhirnya Evie Gray menikah dengan sang pelukis tampan, John Everett Millais, pada tahun 1855. Mereka hidup bahagia. Evie sangat mendukung karir suaminya hingga menghasilkan banyak lukisan. Evie juga menjadi manajer yang efektif bagi karir John Everett. Setelah mereka memiliki 8 anak, 4 putra dan 4 putri, disertai cucu, John Everett kemudian berganti gaya lukisan yang banyak terinspirasi dari kehidupan keluarganya, bersama istrinya, anaknya dan cucunya sebagai model. Sementara John Ruskin, 4 tahun setelah pembatalan pernikahannya dengan Evie Gray, ia lalu bertemu dengan Rose Latouche, di mana saat Rose berusia 10 tahun, John Ruskin menjadi gurunya dalam menggambar. John Ruskin melamar Rose yang berusia 18 tahun untuk menjadi istrinya. Namun pernikahan itu tak terjadi setelah orang tua Rose khawatir dan menulis kepada Evie untuk meminta pendapatnya tentang John Ruskin sebagai seorang suami. Dalam jawaban suratnya, Evie menggambarkan John Ruskin sebagai orang yang menindas. John Ruskin akhirnya hidup sendiri. Ia hanya menghabiskan masa hidupnya terus menggali dan membuat karya di bidang seni, arsitektur dan sastra, yang sekaligus menjadi profesor pertama di Universitas Oxford yang mengajar para sarjana-sarjana kaya Inggris. Di masa tuanya ia kembali menjadi lebih religius, dan pada 20 Januari 1900 ia meninggal di Brentwood pada usia 80 tahun akibat menderita penyakit mental yang berkepanjangan dan membuat fisiknya semakin lemah. Saat itu ia dirawat oleh sepupunya, Joanna Severn, di mana Joanna dan keluarganya mendapatkan warisan dari John Ruskin. Sementara suami Evie yang telah memiliki gelar Sir John Everett Millais meninggal pada 13 Agustus 1896 di Kensington, London, Inggris di usia 67 tahun. Dan setelah 16 bulan kematian suaminya, Evie Gray meninggal pada 23 Desember 1897 di usia 69 tahun. Kisah nyata ini juga telah diangkat ke beberapa pertunjukan drama opera, film televisi dan film layar lebar. Salah satunya yakni film berjudul Evie Gray yang dirilis pada 10 Oktober 2014. Kisah nyata K-Channel kali ini referensi dari The Model Wife, The Passionate Lives of Evie Gray, The Guardian UK, She Knows Media, dan National Portrait Gallery. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K-Channel.